Kenapa kok dosa manusia harus ditanggung oleh putra yang menurut Bapak karena sumber tadi itu sebetulnya adalah Allah sendiri, dan itu nanti jadi kontradiksi kembali, karena kalau Yesus itu adalah Allah sendiri berarti Allah itu pernah mati selama 3 hari. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita berjumpa kembali sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena kita kerap kali membicarakan akidah dan perbandingan agama sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau ya sedikit cuplikan saja sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komen, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten untuk melihat perdebatan atau ada seorang muslim yang bertanya kepada murtadin mengenai Trinitas sahabat. Dan saya berpikir Pastor Manumbulu dan si murtadin ini kebingungan menjawabnya sahabat, karena mereka tidak mendapatkan kelogisan dari berpikir mengenai konsep Trinitas. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita saksikan perdebatan, ya bukan perdebatan sih, lebih tepatnya ini adalah diskusi sahabat, diskusi tentang pernyataan Trinitas. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Pertanyaan saya, Bapak ini pernah muslim apa enggak? Pernah jadi Islam apa tidak? Iya, pernah Pak, pernah. Dalam arti Islamnya sejauh mana? Apa mungkin seperti orang tua hanya KTP atau apa itu Islam abangan itu, atau Islam yang bagaimana? Saya Islam yang termasuk yang taat ya, karena saya menjalankan 5 waktu, saya menjalankan puasa juga. Kemudian hanya saya itu tidak bisa membaca huruf Arab. Jadi saya tidak bisa membaca Al-Quran kecuali terjemahannya saja. Itu saja sih. Ya, kalau sebetulnya banyak sih orang Islam yang tidak bisa membaca huruf Arab, tapi kalau orang Islam dalam kategori yang aktif, dalam arti itu apa itu menjalankan itu, meskipun tidak bisa membaca huruf Arab, tapi juga hafal tentang misalnya bacaan-bacaan puasa, bacaan-bacaan sholat. Apakah Bapak ada yang bisa bacaan-bacaan puasa atau bacaan sholat? Saya bisa Pak, yang misalnya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Justru pertanyaan saya itu ihdinas siratal mustaqim itu kan terjemahannya tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya. Iya. Nah, di dalam Alkitab saya temukan di Yohanes 3:6 itu, nah itu akulah jalan kebenaran dan jalan yang lurus itu. Ya, tapi sehingga saya ya Pak, silakan. Ya, karena itu saya kok malahan menemukannya di sini begitu. Jadi kalau yang tadi minta ditunjukkan, sekarang Yesus sendiri mengatakan saya adalah jalan yang lurus itu. Ya. Jadi saya melihat, wah ini jaminannya lebih kuat, karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Itu ada di dalam Yohanes 14:6 ya. Baik sahabat, sampai di sini dulu sahabat. Ini sedikit kita klarifikasi. Si bapak ini
sudah mulai kelihatan cara berpikirnya yang tidak logis, sahabat. Bagaimana mungkin, sahabat, ayat Al-Quran itu kita mengambil tafsirnya dalam Alkitab? Itu mustahil, sahabat. Ini logika ya, analogi sederhana ya, sahabat. Bagaimana mungkin, sahabat, kita ingin membuat mobil atau membuat kendaraan, sahabat, tapi kita malah pergi ke rumah sakit. Ini kan sesuatu yang sangat ngawur, sahabat. Kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat, sahabat. Sebenarnya surat Al-Fatihah itu sangat jelas, sahabat. Ihdinas siratal mustaqim. Di depannya jawaban, sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan yang jalan engkau murkai dan sesatkan. Siapa yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah? Yahudi dan Nasrani, sahabat. Orang ini berdua yang disesatkan dan dimurkai oleh Allah, sahabat. Siapa jalan yang orang beri nikmat? Minan nabiin wassolihin, yaitu dari kalangan nabi, semua nabi Allah beri nikmat, dan orang-orang solih, sahabat. Ya, kita berdoa supaya kita dimasukkan ke dalam orang solih, sahabat, supaya kita diberi nikmat. Itulah jalan yang lurus, sahabat. Na'udzubillah, sahabat, ketika si bapak ini mengatakan tafsir dari surah Al-Fatihah ada dalam Alkitab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, sahabat, ini di sini kita sudah bisa melihat pola pikir bapak ini yang memang tidak sehat kalau misalkan kita tinjau dari ilmu syariat Islam. Baik, sahabat, kita lanjutkan. Disinilah seru, sahabat, ketika si bapak cabai ini mendiskusikan mengenai konsep Trinitas dalam agama Kristen. Baik, langsung saja, ini dia. Oke lah, kalau kita bicara fakta itu agak panjang waktu dan itu masuk ke ranah perdebatan nanti. Saya tidak ingin masuk ke wilayah perdebatan. Saya justru ingin bertanya tentang kesaksian Bapak tadi yang berkaitan dengan konsep ketuhanan Yesus atau konsep pengorbanan penyalipan Yesus tadi. Iya. Itu mohon dijelaskan secara logika kenapa Tuhan harus mengorbankan diri untuk gantung di kayu salib untuk menebus dosa hambanya. Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, saya Muslim, jadi tidak terbiasa dengan dogma atau doktrin. Maka jangan dijawab, Anda harus percaya dulu, terima dulu Yesus, nanti baru paham. Itu tidak berlaku di Islam. Maka saya mohon dijelaskan secara ilmiah, secara logika. Menurut pemahaman saya ini, Pak, mungkin kalau nanti saya kurang akan bisa ditambahkan oleh pendeta atau Pastor Yusuf Manobolo. Tapi menurut pemahaman saya memang semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Bapa yang ada di surga, bahwa anak ini nanti akan menderita dan mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dosa ini sebetulnya besar sekali yang harus ditanggung. Dan itu ditanggung oleh Yesus seorang diri, karena itu dia begitu menderita. Karena memang seperti ada dosa zina, itu kan harus dirajam. Itu Yesus itu menanggung itu. Karena itu kenapa dia harus menderita? Karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia itu banyak sekali. Yang harus digantung, yang harus seperti perampok-perampok itu kan sebelah kiri kanannya Yesus itu kan sebetulnya perampok juga, Pak. Yang harus matinya itu disalib setiap perampok itu. Dan Yesus itu mati seperti itu. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Jadi memang menderita untuk dosa manusia, Pak. Ya, begini, bukan prosesnya. Yang saya tanyakan justru kenapa Allah Bapa itu harus mengorbankan putra tunggalnya untuk menanggung dosa manusia. Karena Allah Bapa itu begitu kasih, sebetulnya Allah itu kan kasih. Tetapi karena manusia yang bersih, keras, dan tegar tengkuk ini, sehingga dia ikut maunya sendiri saja. Dari zamannya mulai Adam itu dan Hawa sudah seperti itu. Tapi Tuhan itu tetap kasih. Karena itu dia mengirimkan menjelma menjadi Yesus Kristus. Iya, maksud saya kenapa harus mengorbankan putra tunggalnya?
apakah Tuhan tidak berkuasa misalnya dalam arti kalau memang karena hambanya ini banyak dosa, banyak seperti yang Bapak sebutkan tadi, dosa zina, dosa dan lain sebagainya. Misalnya diampuni saja, apakah Allah Bapa itu tidak kuasa untuk mencabut dosa-dosa manusia itu? Oh ya, itu sebetulnya bisa juga, Pak. Bisa. Memang Tuhan juga bisa bilang, sudahlah dosa semua diampunin, masuk surga semua. Bisa juga, karena memang Tuhan itu mempunyai hak prerogatif, toh, seperti presiden. Tetapi di sini Tuhan ingin adil, Pak. Jadi manusia itu berdosa, itu harus ada hukumannya. Dan itu hukuman itu sangat berat sekali. Karena itu dia kemudian menanggung sendiri dosa itu, Pak. Begini, Bapak tadi bicara adil. Misalnya begini, saya contohkan Bapak misalnya punya suatu perusahaan, punya company. Kemudian karyawan Bapak itu katakanlah korupsi atau melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang lain. Seluruhnya karyawan Bapak begitu. Terus apakah adil kalau Bapak misalnya putra Bapak asli, putra kandung Bapak, putra Bapak kandung Bapak itu Bapak jebloskan penjara untuk menanggung kesalahan karyawan Bapak? Itu kira-kira apa adil seperti itu? Ya, saya berikan contoh yang lebih konkret juga ya, Pak ya. Di dalam satu pengadilan, kita ini kan negara hukum, Pak ya. Di dalam satu pengadilan, itu Bapak membuat kesalahan, dosa. Kemudian pelanggaran kriminal. Kemudian di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang Bapak lakukan itu dihukum seumur hidup, hukum mati, atau didenda 100 juta rupiah. Begitu ya? Nah, di dalam pengadilan, hakim ini harus adil kan? Hakim ini harus adil. Jadi Anda itu seharusnya dihukum mati karena beratnya kriminal yang Anda lakukan. Atau kalau nggak hukum mati, 100 juta rupiah denda. Nah, hakim kemudian mempunyai kasih dia. Dia mempunyai kasih kepada Anda karena mungkin kenal baik, ya kan? Tapi dia hakim di situ. Dia nggak bisa campur urusan. Tetapi dia bisa memberikan Anda dana karena dia hakim, ada banyak cukup uang dari gajinya, memberikan 100 juta kepada Bapak. Jadi Bapak bebas. Oleh hakim itu Bapak diberikan. Jadi Anda tidak perlu dihukum mati atau dihukum seumur hidup atau dihukum mati, tetapi cukup membayar denda 100 juta. Sedangkan uang itu 100 juta itu dari hakim. Nah, hakim ini adalah Allah Bapak. Umpamanya begitu, Pak. Ya, saya ambil analogi itu. Lah, kenapa Allah Bapak tidak seperti itu? Misalnya memberi ampunan kepada manusia berdosa, yaitu misalnya memberi 100 juta itu atau memberikan ampunan atau memberikan apa? Kenapa harus mengorbankan putranya? Atau kalau dalam analogi Bapak ini tadi, apakah mungkin karena saya berdosa atau melakukan kesalahan berat kemudian harus dihukum mati, kemudian hakim itu menunjuk anaknya untuk mengganti saya dihukum mati? Apa mungkin seperti itu? Iya. Kalau memberi uang 100 juta ke saya untuk tebusan mungkin, tapi apakah mungkin hakim itu menunjuk anaknya untuk dihukum mati karena untuk menanggung kesalahan saya? Iya, itu pertanyaan bagus, Pak. Jadi begini, Pak. Itu semuanya itu kan menjadi haknya Tuhan. Karena Yesus itu juga Tuhan itu sendiri. Jadi bukan orang lain. Jadi kalau dia sendiri yang mau itu tadi yang disebut menebus
dosa manusia dengan dia harus menderita seperti itu, ya itu memang Allah sendiri punya rencana begitu. Tidak ada yang lain. Karena dia memang sudah membuat aturan begitu, dan dia sepertinya harus konsekuen gitu dengan aturan yang dia buat sendiri. Bahwa Kembali ke pertanyaan awal saya, Pak. Pertanyaan saya awal saya kan, kenapa harus begitu? Itu pertanyaan awal saya. Artinya, kenapa harus mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia? Tidak seperti misalnya seperti analogi Bapak tadi, Hakim tadi. Kenapa tidak itu memberikan uang saja kepada saya untuk menebus sendiri? Kenapa harus digantikan dengan putranya? Kenapa kalau analogi Bapak tadi, kenapa tidak putranya Hakim itu yang kemudian dihukum mati? Gini Pak Cabe, kalau saya bisa tanggapi begini ya. Ya. Di dalam kejadian, manusia ini kan serupa dengan gambar Allah. Makanya dia mau turun ke dunia, karena kita ini sangat berharga, makanya dia mengirimkan putranya, menggantikan kita, yang menghapuskan dosa itu Pak Cabe. Makanya dia mau turun. Nah, Bukan. Inti pertanyaannya kan di situ, kenapa kok dosa manusia harus ditanggung oleh putra yang menurut Bapak narasumber tadi itu sebetulnya adalah Allah sendiri, dan itu nanti terjadi kontradiksi kembali, karena kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, berarti Allah itu pernah mati selama 3 hari. Masa Allah mati? Di sini Pak, kita kalau mau jelasin ke Bapak sampai kapanpun, Bapak tetap tidak akan bisa terima. Itu poin yang utama, Pak. Makanya kan sebenarnya kan pertanyaan Pak Cabe ini kan, saya sebagai admin itu sudah sering kali mendengar pertanyaan Pak Cabe. Tapi bagaimana kita mau menjelaskannya pun, sepanjang apapun, Pak Cabe juga tidak akan bisa menerima. Apalagi kalau kita membahas tentang dogma. Nah tadi aja Bapak di awal aja sudah bilang, jangan bicara tentang dogma. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan diskusi mengenai konsep Trinitas yang umat Kristiani yakini dan imani sahabat. Mengenai kesimpulan, itu saya serahkan kepada sahabat-sahabat sekalian bagaimana menilai diskusi ini sahabat. Kalau misalkan menurut agama Islam sahabat, konsep ketuhanan itu sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan itu satu, Allah itu satu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak sama dengan sesuatu apapun. Dalam ayat lain, mukhalafatul lil hawadis, dia berbeda dari ciptaannya. Kemudian dalam ayat lain juga dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum. Dia Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur sahabat. Apalagi mati atau meninggal sahabat. Itu tidak akan pernah terjadi pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam sahabat. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat sahabat. Kalau misalkan kita mengatakan Allah itu ada dalam surga, jadi pertanyaan baliknya, sebelum ada surga, Allah itu di mana? Sebelum ada surga, Tuhan itu di mana? Seandainya ada konsep ketuhanan yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada dalam surga. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebelum ada surga, Tuhan itu di mana? Ini boleh dijawab bagi teman-teman yang memang ya kita diskusi ya. Bagi teman-teman yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada di surga. Baik sahabat, kita tidak mendiskreditkan agama manapun karena kita saudara sebangsa dan setanah air. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk atau yang khilaf atau yang salah itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara men-subscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membendeki umat dari pemurtadan. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi